Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aa'ilin wal qa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الأخوان اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجاهدوا أهل اليقين. قال شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين رضي الله عنه قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم. الخير كله في كلمتين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلقه. كل من لا يعظم أمر الله ولا يشفق على خلق سنة فهو بعيد من الله. المقرر والمقرر العالم العلامة صاحب الفضيلة والبركة والكرامة العارف بالله شيخنا ومرشدنا في هذا الزمان حضرة الشيخ محمد عبد الغاز سيدنا مسلم القاضي الشجري الكامل قدس سره. Semoga beliau dipanjangkan usia dunia-nya, diberikan kesehatannya, Allah melimpahkan barokah dan karamah sudah terlimpah kepada kita selaku murid-muridnya. Dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir yang batin, bisa istiqamah berkhidmat dan ibadah kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya terhormat akan jaga waktu pembantu khusus pengasabaran Abdul Qayyum Tarani yang mukarramin para wakil taifin dan dengan mubadidin sesuatu yang lain sesuatu pertama sesuatu yang lain para ketua madrasah TKN pada pesantren Surya Raya bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang hadirat ibarat akhwat thariqah qawaidi anak saudara makar Surya Raya para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah ibadah yang cerah ini dalam suasana yang penuh dengan kehangatan, keakraban dan kekhusyuan. Kita berkumpul bersama berkumpul ya Bapak Ibu adik kita semua hadirat juga pemirsa Abahas. Insyaallah berkah melimpah kepada kita semua, berkah Allah dan berkah segalanya. Alhamdulillah. Ini masih dalam suasana lebaran. Saya selaku pribadi dan atas nama keluarga besar Yayasan Pesantren Surkarasa mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa ziyadakum. Allahumma ij'alna minal 'aa'ilin wal qaa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima ibadah salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya dan kita di dalamnya kepada orang-orang yang kembali kepada kesucian dan kepada orang-orang yang berperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Ya Allah, jamaah tambah banyak ya, ikhwan tambah penuh. Di barat utara selatan ini penuh semua. Ini indikasi nyata bahwa kita semua alhamdulillah telah mencium kekuatan Allah yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah.
Karena tidak sembarangan orang makhluk yang bisa mencium aroma Allah, mencium wangian Allah. Disebutkan al-waliyyu raihatullah ta'ala fil ardh yasmuhu siddiqun fatasiru raihatuhu ila qulubihim. Wali itu adalah wangian Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Yang bisa mencium wangian Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar yang kebenaran itu mendominasi dirinya, tidak terhalang oleh apapun dan siapapun, jarak tidak jadi masalah. Jauh-jauh dicukup angkal-angkal ideal, fisik-fisik darah yang tidak memperlibatkan abik empat berdayasa di hadapan musuh kita semua. Alhamdulillah. Ini beliau yang musuh kita semua, pembimbing rohaninya kita, juru selamat kita adalah wangian Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini, dan kita telah mencium wangian Allah tersebut. Wangian Allah tersebut masuk ke dalam hati kita karena kita melihat kalau individu menjadi beliau, kita menjadi sangat cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Alhamdulillah. Dan kita juga sangat rindu kepada para sahabat, karena Abah senantiasa rindu kepada Allah. Orang yang selalu rindu kepada Allah maka dirindukan oleh manusia. Kita sayang kepada Allah karena Allah senantiasa sayang dan cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah dicintai oleh makhluk Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, kepada orang yang soleh luar biasa, yang sudah pasti kesolehannya. Kalau setelah saya, ini mungkin orang bisa saja bilang saya soleh, bisa kadang soleh, kiai kadang soleh, tapi belum tentu. Ya. Nah, bila tentu kesolehannya, ini kiai soleh Jakarta dan kiai soleh Banjaran. Itu sudah tentu kesolehannya. Sudah soleh sepecah bayi, ada namanya kiai soleh. Tapi para guru kita, para sahabat sudah tentu kesolehannya. Maka kita datang berbantang-bantang, bersyukur kepada beliau, meminta doa dari beliau, meminta keberkahan dari beliau. Semoga kesolehan beliau terlimpah kepada kita semua. Kita menjadi orang-orang soleh, terbawa soleh oleh beliau. Amin, amin ya Rabbal. Karena para sahabat seringkali mendoakan kita. Kata bahasa Sundanya, "Sok menjadi manusia soleh, menjadikan kudunya." Doakan supaya jadi orang yang soleh, biar dicari oleh dunia, tidak pantang-panting dari dunia, tidak yang mencari bina. Inilah yang difirmankan oleh Allah, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini Allah wariskan bagi orang-orang yang soleh. Jadi bumi ini Allah wariskan bagi orang-orang yang soleh. Di mana definisi soleh itu adalah diantaranya qa'imun ala huquqillah wa qa'imun ala huquqil ibadi. Soleh itu adalah orang yang mampu menegakkan hak-hak Allah dan mampu menegakkan hak-hak sesama manusia. Kalau kita ingin termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang solehah, yuk tumbuhkan kesadaran vertikal, tumbuhkan kesadaran horizontal, ciptakan kesalehan ritual, ciptakan kesalehan sosial. Jaga hablum minallah, pelihara hablum minannas. Berikan alaihi wasallam bukan nama itu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia, kurang teh bakal hina itu di mana banyak kurang ayana, baik di pasar, di pasir, di sawah, di jemaah, di kebun, di kantor, di kawin, di tidur, di pulau, di atas, di darat, di laut, di udara, kurang bakal hina, menghina, jaga hablum minallah, pelihara hablum minannas. Harus bagus hubungan kita dengan Allah, bagus pula hubungan kita dengan sesama manusia. Inilah yang tadi dalam mukadimah saya bacakan. Karena pemerintah guru agung kita, Mursyid Tariqah Aliyah Masyarakat Pondok Pesantren Surya Raya, silsilah 137, bahwa Abah Anam bersabda di dalam kitab Tahun Sudur, Al-Khairu kulluhu fi kalimataini. Seluruh kebaikan itu ada dalam dua kalimat. Seluruh kebaikan itu terdapat di dalam dua perkara. Yang pertama, at-ta'zimi li amrillah, mengagungkan perintah Allah.
kebaikan apapun, ini terdapat dalam dua perkara. Intinya dua perkara ini, ya. Yang pertama mengambilkan perintah Allah, yang kedua menyayangi hamba Allah. Sampai-sampai para sahabat menyebutkan, kullu man la yu'azzimu amrallah wa la yusbiqu ala khalqillah bahwa ba'idun minallah. Setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah dan tidak menyayangi makhluk Allah, maka orang tersebut ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ya Allah. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, agungkan perintah Allah dan sayangi makhluk Allah. Lalu mengagungkan perintah Allah, alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita berkati dengan kursi, menggunakan zikir dari kursi, dipimpin oleh ibadah kita berkualitas, aktivitas ibadah kita bermakna. Karena apa? Ibadah sudah kita terima yaitu dengan zikir. فالعبادات تتنوع والمذكور فيها واحد الله سبحانه وتعالى. Ibadah itu banyak beraneka macam, tetapi ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, hanya satu yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Dan tidaklah Allah mensyariatkan berbagai ibadah, berbagai ketaatan kecuali bentuk ingat kepada Allah. Kita alhamdulillah sudah diberikan ruh ibadah supaya ibadah kita bermakna, berkualitas, tidak hambar, sudah kita terima ibadah zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Dan aktivitas ibadah itu tidak banyak. Maka bapak-bapak ibu harus ada buku pegangan wajib, ya, minimal satu di rumah, ya, itu Amaliyah Mursyid. Itu apa? Kita selalu ikhwan tokoh yang sahabat yang tetap dengan negaranya dididik oleh Mursyid kami tempatnya agar bisa pengertian awal. Itu aktivitas ibadah, amaliyah ibadah lengkap dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Sampai teman saya ini di kampus begitu setelah selesai kuliah, kemudian kita tinggal di satu rumah ikhwan, ya, ikut satu hari satu malam, itu sampai waduh ini amalannya banyak banget, dia mau sholat lain. Karena dia juga ustaz, pernah pesantren dengan beberapa pesantren, tetapi begitu barang-barang dengan kita pandau alimah, dia sholat lain. Opak ngomong kurang, ya, sholatnya bukan hanya sholat lain, sholat batin. Ini dalam rangka at-ta'zim amrillah sudah diberikan oleh masjid kita. Alhamdulillah. Dua, ala khalqillah, kasih sayang kepada makhluk Allah, tanbih tadi. Kemudian sudah nama saya masuk sudah maka selalu berulang nandung. Kata sama ulah nikmatnya. Kasahana berulah yang ngahina atau yang dalam katulika. Tampaknya miskin kedua asih yang tersebut dibersih. Ini luar biasa. Logar yang jarum karena salah dibuana. Resep kalau benar nyah kamu salah. Kepada yang tinggi di atas kita menghargai. Kepada yang bersama jangan ada persengketaan. Kepada yang di bawah kita jangan mau menghilangkan. Kepada fakir miskin kasih sayang. Ini luar biasa. Syafaqah ala khalqillah, kasih sayang kepada sesama. Ya aham, lelaki tampak tidak zikir, alhamdulillah ya aham. Kalau jadi pemajikan baik, ya, memperlakukan istri itu bah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, ya. Ma akraman nisa'a illa karim wa ma'ahanahunna illa la'im. Tidak ada suami yang suka memuliakan istri kecuali suami itu adalah suami yang mulia, dan tidak ada suami yang suka menghinakan istri kecuali suami itu adalah suami yang hina. Jadi kalau bapak-bapak ini suami suami suka memuliakan ibu-ibu suami istri, maka bapak-bapak ini mulia. Kalau bapak-bapak suka menghinakan istri, maka bapak-bapak ini gila. Mak perempuan saat illa karim wa ma'adahunna illa lain. Dan itu betulnya adanya itu. Maka alhamdulillah saya maha dia maha, kata istri ulangkan dia ayo ayonya insya Allah. Sama seperti itu dipecat dari bulan.
Alhamdulillah siap, mana? Ayo. Nah, ya alhamdulillah. Enak, pokoknya apa? Kata Abah Awon dari Abah Anom. Sebelum nikah itu, doa yang paling mujarab kami minta selaku suami itu orang tua. Tapi begitu nikah, doa yang lebih mujarab itu istri. Jadi pada saat Abah Awon waktu bertumbuh ke hadapan Abah Anom, kami nikah teh doa anu mujarab kami pada sahabat itu baru pada saat Awon eta minum bapak ayeuna neng maksana ka ummi. Kata api bapak ya kalau jatuh bodoh sama buahnya puji anak masih nama anjita wow koda ada guru suara yang kalau teh guru alus jemaah apa beraya ada pun istiqomah kata anjit apa ikatan suami istri tertekan istri apa ikatan suami takut istri kalau di rumah ada lagi istilah saat istri yang suami basah waktu itu sudah malam ya dan disitulah sama ya solehah bagus kasih sayang kepada suami di masa kali sejarahkan suami pilih seperti atur dan orang yang jujur ya waktu di mana jadi kata jujur harus ada kasih awal solehan sing bisa ngajaga mata salaki sing bisa ngajaga kiru salaki sing bisa ngajaga jari salaki harus bisa menjaga mata suami hidung suami dan telinga suami ibu-ibu bawaan kekisan bila kadang ngajaga mata kiru besar gampang bakal lok asupun ini tuh salaki sama pada dihelmi kamu dihelm mereka salah dihelm mereka jambat dihelm mereka arah dihelm kita makhluk buah maksudnya jaga mata salaki di mana kurang ditentukan urut dikaresap urut dikayunjun urut dikalucu ulah dikasebak sekali di pelongku salaki juga terus buah ton bahwa urut dekar karesma kita sudah dekar karesma pelongkur bolong atau ikhlas ya mas di sini apa di sini ya macam-macam terdapat ada di kota ada di terapkan ada di manjang kalang susti aku berilah tatap rambutut dan jadi pakai rangka 2 bulan dan disoso karena sekali linting tidak puji mati dengan si konai belum ejot topok sekali terapkan utang 1 rupiah panitia rapok di mana-mana satu salah sinyal wow betul dengan yuk kita nonton hotel mana kalau dipandang menyenangkan dan pada sesuai normal aja wakil-wakil ayam kecil awet orang usaha laki dah sama mana pakai baju ST pakai celana ST pakai sepatu guru usahakan sepeda ke sana ya jaga mata suami yang kedua jaga hidung suami dicium wangi diangkat sakit pulang juga sekalian lagi kalau kasar lagi diliwir bau hanyir diangkat bau padang obrokan bau hai awal-awalnya makan nampak apa disempat lupain setelah kesukaan kamar oh lala jadi di rumah tangga boro-boro apa disempat lupain pes sekali disempat terus lupain gol aku soalnya kesukaan kamar mewah pas kalau dibuka lagi semangat Allah faktor mereka mengenal lihat kalau belum jadi waktu bapak waktu jereng dari sini aku berdiri makanya dijreng bukan kota mana kecil anak-anak dan anak bakalah kawajikan atau hilir kenawang kawajikan bau basam oh mana foto sekali terangkan satu kali main kosan dus panas tinggi kaki kalau mau pang-pang ya pulangnya mau bersekolah pancet besar, bapak-bapak bersekolah, tidak boleh disekolah, kalau tidak disamping, oh disamping 24 kenal maksudnya, oh ada sekolah tak juga keajang ke majikan 2 jam berjuang kedayangan, dipakai kuasa 10 menit, 4 boleh jadi cantik.
dapat berapa juta itu ya, kita mah ada ya yang diulang 1 mili 2.000, lumayan punya uang 20.000, 10 mili 2.000, wah beli minyak bu kalau korea main beli minyak kudu korea teh udah bohong, bukan aja minyak turun manjir pakai cok lihat salah kipu kalau dia itu barengan jeung pamajikan berkumpul aya begini kapan tak barengan jeung diri ya jaga hidup suami jaga telinga suami tutur kata bahasa harus bagus ya saya kan itu bilang mesra kang ayah abi papa apalagi papi mantap ini mesra sama suami bilang papi dah mami mau ngarabet dulu mami dah papi mau ngorek dulu dengan awal harus bahkan macam kembali sebab kalau tidak ada komunikasi pukul ya malamnya pengantinan nggak tahu dijodohin nggak tahu gimana nggak ada komunikasi isukna tanpa banyak kesalahan dan kirim ke sawah pada bulan berusaha bu pemajikan ngantor ini nggak usah lagi maju tengah-tengah sawah kita lagi kurang semangat itu bukan PMK hal itu belum dikasih sarapan mau disuruh sarapan dulu tapi bingung ini ngomong sama suami apa karena tidak ada komunikasi bilang malu bilang papa ngomong maaf resek di pasaan kan ciri-cirikan coba pemajikan ngagruan kesalahin oi lu pakai duduk boy kalau siap termasuk dia kayak makanya disebut aak lu maksudnya oi lu pakai kolor hijau saya disebut aak pemajikan kalau satu kalian kere oi lu lupakan tadi penting Masalah jangan salah ya. Suaminya kale, istrinya kaleha, kasih sayang. Kemudian kita selaku orang tua ya sangat memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan generasi yang soleh dan soleha, generasi rabbani, generasi rabbani, generasi yang cerdas dan berkualitas, generasi yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, santun dalam budi pekerja. Terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang kecil-kecil dengan salah Pak sakinah naon sanajan aki-aki jegona tumanina tumpak ini jegona awet majet karena soleh dan solehah maka tercapai dan terwujudlah kesananya masyarakat yang berkamah tunggu kasih sayang asyafaqah fil khalqihi itu ya kasih sayang menyayangi makhluk Allah maka terwujudlah masyarakat yang berkamah masyarakat yang mampu bersinergi saling berbagi bertukar informasi saling melengkapi saling menghargai saling menyayangi satu sama lain berdiri sama tinggi duduk sama rendah berat sama dipikul ringan sama ditinggi seiring sejalan setia senjata sabawat sampai anean sudah ada kacari jadi kadarat jadi dari ya Allah sampai hadir sadayana dan tadi kita bahasan nanti ya kalau ada kita bilang pelik putih bersih jalan serta kurang cara buat 14 berdebat kemarin mengetawa kantar kaitan orang Sunda apa orang Jawa pulang-pulang orang Jawa hijrah ke Sunda karena kapan kurang kapake jadi kaptek kamputan kan yang kapake pakai bahasa Sunda udah bapak hidung campuran kedua bisi ayah gantar Kedalam timur dari masyarakat marhamah terwujudlah baldah thayyibah badatun thayyibatun warabbun qabul. Jadi itulah kesimpulan dari sabda pemirsa Allah Anom mursyid kita mursyid sekian pada pesantren Suriaya silsilah ke-37 bahwa seluruh kebaikan itu terdapat pada dua kalimat. Yang pertama mengagungkan perintah Allah, yang kedua menyayangi makhluk Allah. Setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah dan tidak menyayangi makhluk Allah, maka orang tersebut ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kita bersyukur seperti langit dan bumi, kita bersyukur setinggi suryalaya, sedalam sirna rasa, seluas jagat aras, setidak al-jawadi. Kita bertemukan dengan musuh kita sehingga kita meraih kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita rahmat kita Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifah. Yang mulia serta yang dimulakan oleh Allah, guru agung kita Syekh Muhammad Abdullah Syekh Al-Maslah Al-Qadri An-Naqsabin akan mengukami Al-Fatihah. Mauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para wakil talqin, para ikhwan, para akhwat, para waliullah dan yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pengalaman hidup dan pengalaman hidup ini sedikit akan saya ungkapkan dan saya sampaikan di sini berkaitan dengan Syekh Mursyid. Maka bagi kita semua yang hidup pada saat ini wajib mencari guru yang masih hidup. Umat Muhammad yang hidup pada saat ini adalah wajib mencari guru yang masih hidup dan guru yang bisa menghidupkan hati. Tahun 2011 Abah Anom telah meninggalkan kita. Ada suatu kebimbangan setelah ditinggalkan Abah Anom. Para ikhwan berkomentar bahwa setelah Abah Anom adalah tidak ada mursyid lagi. Tapi saya berpikir bahwa untuk menemukan mursyid itu tidak cukup dengan menggunakan akal. Yang bahasa Sunda kudu loba teuleum. Jeung teuleumna ulah seperti bebek. Bebek anak beri. Tapi harus seperti kura-kura. 2 tahun menakiban di Sinarasa di Asirot. Abah Gaus selama 2 tahun Abah Gaus selalu istiqomah melaksanakan menakiban. Sebelum Isrok sudah ada di masjid dan di atas sajadah. Saya sebagai pengurus selalu ketinggalan.
siapa sesungguhnya pengganti Abah Anom. Maka ini pengalaman saya dan sering saya untuk mencari guru. Abah Anom sesungguhnya siapa pengganti Abah Anom ini. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu, waktu saya tawajud jam 3 malam, maaf ini saya ceritakan dari pengalaman, saya kehadiran Abah Anom. Bagaimana Abah Anom? Bahasa Sunda mengatakan, sayurkeun kah, saya tidak akan sebutkan namanya. Sebut, sayurkeun kah, tuturkeun bae aos. Sayurkeun kah, saya tidak akan sebutkan namanya. Tuturkeun bae aos. Dengan komentar seperti itu, informasi seperti itu, maka saya mempunyai keyakinan bahwa pengganti Abah Anom itu adalah Abah Anom. Dan bukan itu saja yang diperlihatkan kepada saya. Sebelum saya diangkat jadi wakil talqin, saya silaturahmi ke Abah. Sebelum datang ke rumah Abah, setelah berbicara dengan Abah, adalah saya diantar oleh Ustaz Dadang masuk ke kamar yang ada kain kiswahnya. Begitu mau sholat sunat, saya kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahasa Nabi Muhammad sudah bahasa anjing salamet, anjing salam. Dan bukan itu saja, bahwa Abah Ghaus adalah sebagai mursyid dibuktikan. Saya sudah jadi wakil talqin, tentunya saya adalah harus mengadakan menantiban di rumah. Tapi saya berpikir rumah saya ini kecil. Kalau setiap menantiban itu adalah harus angkat kursi, angkat ini dan angkat itu, tentunya adalah merepotkan. Saya pagi-pagi setelah subuh saya tawajud. Tahu-tahunya setelah tawajud, waktu tawajud Abah datang. Dan itu tempat perasaan saya sudah terbentuk seperti itu. Dan Abah adalah sholat di tempat sajadah itu. Padahal itu belum jadi. Tapi seolah-olah sudah jadi. Setelah itu saya ke sini. Ketemu dengan Abah. Saya dikasih duit sama Abah 1 juta. Bukan saya ngasih sama Abah, tapi Abah ngasih saya 1 juta. Saya hitung di jalan sama istri saya. Kenapa ini Abah ngasih duit sama saya? Balikan jangan. Kalau saya kembalikan ini takut. Apa ya? Tujuannya? Tahu-tahunya saya ingat setelah tawajud Abah hadir, rupa-rupanya ini adalah bakal modal untuk jadi tempat manakib. Jadilah tempat manakib. Alhamdulillah Abah sekarang sudah jadi tempat manakib, sekalipun tidak luas, tapi cukup untuk 50 orang. Ini salah satu pun. Dan peristiwa kemarin di Aksirot ada jeratan lebaran. Apa cerita jamaah itu? Pak, saudara saya, waktu kemarin Abah tidak bisa hadir di Aksirot. Ada jamaah ikut menakiban, usianya baru 15 tahun.
dia menemukan dan melihat sesuatu di tengah-tengah jamaah itu. Apa yang dia lihat? Dia banyak jubah-jubah putih, dan jubah-jubah putih itu melebihi jamaah-jamaah yang hadir. Melebihi jamaah-jamaah yang hadir. Semuanya putih, tapi melebihi jamaah-jamaah yang hadir. Masih penuh oleh jubah-jubah putih. Kemudian siapa lagi yang hadir? Yang hadir itu adalah satu abah sepuh, yang kedua abah Ano, yang ketiga abah Aus. Padahal abah Aus tidak hadir secara lahiriah. Murid-muridku murid bahasa gitu. Maka dulu saya pernah ragu, guru sekalipun lahiriahnya tidak ada, tidak hadir, tapi pada hakikatnya adalah hadir. Guru itu masih sanksi, tapi kenyataannya sekarang saya tambah yakin. Bukti kemarin waktu saya di Bogor, maaf ini pengalaman saya zikir sendirian jam 3 di Bogor ini. Tetapi kedengaran oleh saudara-saudara saya adalah itu banyak yang zikir kedengarannya. Ternyata yang saya rasakan bapak-bapak, ibu-ibu, kita zikir, tetapi para waliullah juga adalah ikut mendampingi kita berzikir bersama-sama kita. Maka bersama manakibat itu jangan banyak main HP. Ini manakibat dia HP ini gitu, harus tahu itu. Kenapa? Selain daripada banyak yang hadir dan melihat kita harus maju, jangan tengok sana, tengok sini. Pantas kata pembawa acara, jangan dulu pergi kalau belum selesai. Hadirin rahimakumullah, itu pengalaman cari mursyid yang masih hidup, kemudian yang mampu untuk menghidupkan hati. Ada cerita lagi. Cerita ini saya sudah sampaikan pada waktu bulan-bulan yang lalu mengenai masalah lapas, yaitu seorang suka miskin. Cerita baru lagi. Kata abang, kalau masuk ke suka miskin, sudah saja, jangan ditawari, langsung aja apa itu? Langsung aja diuapin katanya. Langsung aja dijejelin katanya. Saya bingung kalau dijejelin itu dari mana dulu ini? Karena saya pikir adalah orang-orang yang hadir di suka miskin itu adalah profesor, doktor, kiai, begitu juga Lutfi Hasan hadir. Cuman Anas Urbaningrum tidak hadir. Tiga kali pertemuan ada Pak Ahmad Jauhar, jangan dulu Pak. Harus dari mana saya ini supaya orang-orang ini adalah artinya hidup. Karena yang saya hadapi adalah orang-orang ilmuwan, adalah orang-orang pintar, doktor, profesor, para kiai di tanah. Bermula saya berbicara begini, bapak-bapak. Ini pengalaman di lapas ini. Pak Jujur juga suka nengok lapas itu ke Pak Wali Kota. Saya begini. Yang hadir itu adalah profesor, doktor, dan kiai, dan gede-gede saya. Bapak-bapak, manusia itu adalah perpaduan antara ruh dengan jasad. Jasadnya ada, jasad tanpa ruh, maka manusia itu, jasad itu tidak berfungsi atau mati. Tapi ruh tanpa jasad
dia tetap adalah hidup. Yang kembali kepada Allah adalah bukan jasad. Jasad kembali kepada tanah, tapi ruh kembali kepada Allah. Saya main logika dulu dari sana. Namun ruh untuk kembali kepada Allah ada syaratnya. Mumpung ruh ada di dalam jasad, supaya kembali kepada Allah sewaktu jasad masih hidup, ada jasad, ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus menjadi orang Islam dulu. Yang kedua adalah harus menjadi orang beriman. Yang ketiga adalah harus masuk thariqah akhir. Kenapa harus masuk thariqah? Tidak mungkin menjadi orang beriman kalau tidak masuk thariqah dulu. Harus menjadi orang Islam dan harus menjadi orang beriman. Kenapa? Karena ada orang Islam tapi hatinya tidak punya iman. Ada orang Islam yang hatinya tidak punya iman. Maksudnya apa? Lisannya zikir tapi hatinya lupa kepada Allah. Lisannya zikir tapi hatinya mati. Maka Islam seperti itulah secara syariat dan hakikat adalah Islam munafik atau kufur. Maka ada Islam yang hatinya mempunyai iman. Apa Islam hatinya mempunyai iman? Lisannya zikir, tetapi hatinya juga adalah zikir. Lisannya zikir, hatinya hidup. Yang disebut hati hidup adalah hatinya zikir kepada Allah. Itulah yang disebut orang yang beriman. Yang disebut orang yang beriman itu adalah hatinya selalu ingat kepada Allah atau hatinya selalu zikir kepada Allah. Disebut hati itu adalah hidup. Pantas menurut salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Apa? Wahai orang-orang yang hatinya hidup. Kalau kita manggil adalah pasti kepada orang yang hidup. Betul? Yang kita panggil adalah orang yang hidup. Maka dipanggil Allah, wahai orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang hatinya hidup. Kenapa Allah memanggil orang yang hidup? Allah memanggil orang yang hidup karena adalah itu memberi, memanggil tapi tujuannya untuk mengingatkan. Kenapa Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman? Karena ada orang-orang yang beriman yang masih jauh dengan Allah. Ada orang-orang yang beriman tapi hidupnya adalah belum benar. Ada orang-orang yang beriman tapi imannya masih turun naik. Maka itulah diperingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang masih jauh dengan Allah. Kenapa dikatakan masih jauh dengan Allah? Kata Abah Aos, sepanjang kita masih zikir hobi adalah hanya latifah ke latifah, hanya memanggil nama Allah, hanya ingat kepada Allah, itu masih jauh dengan Allah. Maka orang yang masih nyebut nama Allah, orang yang masih jauh dengan Allah, maka dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu, alaikum kepada kamu semua, asyam, mempertahankan hatinya untuk mengingat kepada Allah. Mempertahankan zikir hobi, terus dipertahankan zikir hobi. Kalau kita masih jauh dengan Allah, pertahankan zikir hobi. Kalau kita setiap detik mempertahankan zikir hobi, nanti hati kita akan bersih. Kalau sudah bersih, hati kita akan bersama-sama dengan Allah. Bahagia, bapak-bapak, ibu datang ke sini rasa bahagia. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, pertahankan zikir hobi. Terus
cahaya Allah, kita akan bersama-sama dengan Allah. Wahai orang-orang yang hidupnya adalah masih belum benar, orang-orang yang beriman tapi hidupnya masih belum benar, maksiat jalan, sholat jalan, maksiat jalan, puasa jalan, orang yang seperti itu diingatkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hidupnya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk mempertahankan zikir hobi yang ada dalam hati. Kalau dia selalu zikir hatinya setiap detik, maka hatinya akan penuh dengan cahaya Allah. Kalau hidup sudah penuh dengan cahaya Allah, dia akan menjadi orang benar. La'allakum tattaqun. Halo? Ya, dengarkan ya. Pertahankan. Wahai orang-orang yang imannya masih turun naik, kadang-kala ingat kepada Allah, kadang-kala tidak ingat kepada Allah. Kalau toh kondisi kita seperti itu, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu semua untuk mempertahankan zikir hobi yang ada dalam hati. Manakala zikir hobi yang dipertahankan di dalam hati, maka hati kita akan bersih. Kalau hati kita sudah bersih, maka datanglah nurullah, cahaya Allah. Kalau hidup sudah merasa dipandang atau diawasi oleh Allah, maka iman kita akan tetap kokoh dan stabil. La'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Di sini, jadi sekarang bukan ngebahas lagi isinya puasa syariat, puasa thariqah, sudah langsung kita adalah puasa hakikat. Mempertahankan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana? Kalau sudah la'allakum tattaqun, maka ada salah satu hadis, jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan adalah dibelenggu. Itu hadis bukan berlaku. Itu hadis berlaku untuk orang-orang takdir, tidak berlaku untuk kita. Karena kalau orang mutakik, kalau hatinya dia bersih, setan tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bersih. Kalau hati dia akan merasa, akan melaksanakan perintah Allah. Itulah yang namanya pintu surga dibuka. Orang yang hatinya bersih, dia akan menjauhi larangan Allah. Itulah pintu neraka ditutup. Kalau kita ingin benar-benar bersih, ingin dipandang oleh Allah, ingin dipantau oleh Allah, yuk kita ikuti Syekh Musa. Ada satu hadis lagi, 73 golongan umat Islam. Yang satu golongan itulah yang selamat. Orang yang mana yang selamat? Kalau diartikan golongan ahli sunnah wal jamaah, orang NU, orang yang paling pertama, saya adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Tidak ketinggalan orang Muhammadiyah juga, dia juga mengatakan, mengklaim bahwa saya juga ada ahli sunnah wal jamaah, saya juga selamat. Tapi kalau sudah masuk ke padan thariqah, adalah orang yang selamat itu adalah orang yang sudah kembali ruhnya kepada Allah sewaktu jasadnya masih hidup. Tidak ada berkelain. Ruh yang sudah kembali kepada Allah sewaktu jasadnya masih hidup, itulah orang yang selamat. Tapi kalau kita ingin selamat, ikutilah orang yang sudah selamat. Untung kita Abah Anom sudah tidak ada, sekarang ada penerusnya, yaitu Abah. Ikuti Abah. Saya yakin, kata Abah kemarin, itu adalah orang-orang yang sudah ditalkin dan diperjelas lagi tadi itu adalah oleh Kiai Soleh, bahwa orang-orang yang sudah ditalkin itulah sudah semuanya adalah menjadi para waliullah. Kalau untuk menjadi ulama susah, harus kekalar ini, kekalar itu, jurumnya, takdir, presiden, dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi waliullah, sungguh ditanamkan kalimatul iman ke dalam hati. Hadirin rahimakumullah. Apa terusnya yang saya hadapi?
Saya kasih pertanyaan kepada Mustami yang ada di lapas ini. Saya minta jawaban saya adalah jangan dikira-kira. Jangan hanya sebatas katanya. Tapi harus dibarengi dengan pengalaman. Salah satu contoh, saya tanya kepada bapak-bapak. Pertanyaan itu adalah orang lapas. Sejak kapan bapak masuk ke rumah ini? Sesuai dengan pengalamannya, dia jawab langsung. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kenapa bisa lancar? Karena pengalaman yang berbicara. Apa yang dirasakan tinggal di rumah ini? Dia jawab. Kenapa dia jawab langsung jawabannya? Karena dia sendiri yang merasakan. Kemudian saya tanya, apa syarat-syaratnya adalah masuk ke LPI? Semuanya dia pengalaman adalah dia jawab masuk LP ini adalah begini. Kenapa langsung menjawab? Karena pengalaman. Oleh karena itu jawaban saya adalah butuh jawaban pengalaman, tapi saya tidak mau jawaban ini adalah hanya direka-reka. Siapa dia? Saya tanya, kapan menjadi orang yang beriman? Jawaban saya adalah jangan direkayasa. Jangan katanya, jangan direka-reka. Tapi sesuai dengan pengalaman Pak. Sejak lahir, sejak kawin, sejak balik. Kira-kira jawaban seperti itu adalah pengalaman apa rekayasa? Saya butuh pengalaman. Bapak tahu bahwa iman itu ada dalam hati, pasti tahu. Tapi bagaimana kau untuk memasukkan iman ke dalam hati? Dia bengong, tidak bisa jawab. Ini sengaja saya giring supaya dia bisa ditarik. Kenapa? Karena oleh apa itulah dekat baik, tikan baik, orang baik. Coba cara mau dekat kemana? Kemudian apa syarat untuk menjadi orang beriman? Berbagai macam jawabannya itu. Jawaban itu adalah rekayasa apa dari pengalaman? Dia adalah merasa kebingungan karena itu jawaban rekayasa. Kesimpulannya mereka itu tidak bisa jawab. Bapak mau jawabannya? Mau. Sini. Depan. Dokter, profesor, depan. Masalah naon? Karena dibutuh untuk apa ini? Mandi hidupnya ke dalam ayat apa? Depan. Duduk, biar rapi. Tenang. Ya, turun saya. Ya, duduk. Sudah siap? Sudah. Kalau Bapak ingin tahu rasanya iman, ikuti saya. Kemudian saya tahu. Beres sakit ada yang nangis. Bukan tujuan nangis, tetapi ada yang nangis. Sudah begitu. Setelah saya beres sakit, saya tanya. Kalau Bapak tidak tahu, sekarang saya kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu? Karena Bapak sudah merasakan. Jawabannya, sejak kapan Bapak menjadi orang beriman? Sejak kalimatul iman dimasukkan ke dalam hati. Kan begini semua. Sejak kalimatul iman yang dimasukkan ke dalam hati. Yang tadi saya sampaikan adalah itu kalimatul iman ke dalam hati. Bagaimana rasanya iman dekat di dalam hati? Rasanya iman di dalam hati adalah hati itu hidup. Hidupnya hati sedikit. Terasa nggak dikit tadi? Dia merasakan.
Syarat untuk menjadi orang beriman itu apa? Sebelumnya saya tidak menjelaskan talqin karena takut dia kabur. Syarat menjadi orang beriman yaitu talqin. Saya jelaskan talqin bukan menurut orang NU, tapi talqin menurut orang Torikoh. Torikoh, talqin menurut Torikoh adalah menuntun orang-orang Islam, bukan menuntun orang-orang Islam yang fisik akan mati, bukan, tetapi menuntun orang-orang Islam yang masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena orang yang masih hidup itu bisa diajak komunikasi seperti saya dengan Bapak. Sedikit banyak dia menerima terhadap argumentasi itu. Bukan satu saja itu alasan dan argumentasi. Talqin menurut Torikoh adalah untuk menghidupkan hati yang mati agar menjadi hidup. Dengan apa? Dengan kalimat Qoibah yang tadi. Talqin dalam Torikoh adalah menuntun orang-orang yang lupa kepada Allah agar kita agar menjadi orang ingat kepada Allah, agar hatinya ingat kepada Allah. Menuntun orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah agar jadi ingat hatinya kepada Allah. Itu talqin menurut Torikoh. Jadi beda talqin menurut orang NU yang di atas kuburan, beda. Maka wajib bagi umat Muhammad yang hidup pada saat ini untuk menjadi guru hidup dan bisa menghidupkan hati. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya hidup. Maka dipanggil oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang hatinya hidup. Tidak memanggil orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, tidak, tetapi orang-orang yang hatinya hidup. Ada pertanyaan, bagaimanakah puasanya dan ibadahnya orang yang sudah dekat kepada Allah? Apakah dia adalah tidak perlu puasa? Saya tidak kalah kere. Orang yang sudah dekat dengan Allah tidak dipanggil oleh Allah. Tetapi sekalipun tidak dipanggil oleh Allah, beliau itu adalah dia melaksanakan ibadah. Cuman ibadahnya adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertanyaan itu terjawab oleh saya. Yang bertanya itu adalah Kiai Anu. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah bukan tidak ibadah, bukan tidak sholat, bukan tidak zakat, bukan tidak puasa, tetapi itu, namun ibadahnya adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimanakah kalau orang-orang yang sudah penuh dengan cahaya hatinya, dia ada digambarkan oleh apa seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah hinggap di hati yang kecil tetapi tidak padat. Manakala dipadam selalu memberikan suatu keindahan. Artinya apa? Bagi orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan cahaya Allah, dia menjadi rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat. Tidak melahirkan masalah, justru menyelesaikan masalah. Orang yang lupa kepada Allah jadi ingat kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, tidak banyak yang sampaikan karena ada Ustaz dulu yang tersohor dan kebor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panitia ngertiin makin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam 'aqidah wa bil Qur'ani imaman wa hikmah wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqillah di Pancasila Pancasila Merauke wilayah wa ja'ala sirna rasa hurriyatan thayyibah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa, guru mursyid, guru agung, para wakil talqin, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin kenalkan dulu baju saya. Jadi saya sudah bawa baju bukan ini, sarungnya bukan ini. Sudah siap semuanya, tapi malam tadi saya ditelepon Abah Jagat, naos tungnya enak, tidak malam ini. Saya sudah kang udah setoran, jadi semanakin ini start. Kata beliau, hari itu ngaji, nah tadi waktu nginep di rumahku di Ciomas. Iza da'akaf wajibhu, ngomong-ngomong na Abah Jagat, pasti mucekil. Karena Abah Jagat nelfon terus, akhirnya saya pergi. Gitu. Kemudian kata Abah Jagat ke Abah, yuk, akhirnya malam-malam kesini, saya sengaja pakai kaos, karena nyaman. Ternyata ada yang bawa peci ini, halus peci teh. Cobaan pas, kata Abah, ambil. Enak pas lah yang ngasih benar. Melihat ininya ungu, Abah langsung ke kamar. Saya pikir mau apa, tapi kamar saya mah sudah paham. Kalau pakai kamar pasti lah. Dan Abdul Qadir Jailani meskipun mahal pakaiannya, tapi kalau ada yang membutuhkan, saat itu juga diberikan. Bukan manakib Tuan Syekh hebat, gitu kan? Beda kurang lebar. Itu mereknya urut, kan belel. Tiba-tiba apa bawa ini dipakaikan pada saya, kata apa saya bacakan, itu kopian iya, tapi bagaimana iya, tapi kan 16 tahun kan, nah orang kan hewan gitu. Jadi ketika sudah Pragawati, di Ciomas saya ganti, begitu saya mau tidur, bukan tas, ayat itu lain dongeng asal-asalan. Jadi kalau tadi cerita teman saya, Dr. Hasan Mu'in, ini orang yang dari dulu memang berkecimpungnya di dunia juri. Dia di kampus, tapi pakai renatnya kan puasa aja tirakat. Saya tahu ini bahasa Mu'in ini. Tapi beliau usuluddin di Fakultas Usuluddin, kalau saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau beliau tugasnya di Fakultas Usuluddin, Tasawuf dan Tasawuf Islam, Tasawuf dan Psikoterapi Islam. Kalau saya di jurusan Dakwah dan Komunikasi. Nah itu bedanya dengan beliau. Ini beliau itu begitu. Jadi kalau tadi beliau cerita yang begitu, yang gali-gali begitu, itu makanan dia itu dari dulu. Jadi saya ada aneh. Orang yang tidak ngerti mau ngadongeng, saya sering menyaksikan dia tuh panas gitu kan. Kadang-kadang mau coba buku ditampung baturannya terus itu. Makanya saya tidak kaget kalau akhirnya beliau sampai di sini dan jadi dokter tadi aneh tersaking di baturannya. Jadi ceritanya dulu tuh beliau nggak bisa ngomong begitu lah, tapi menjajah sehat kita. Tapi tadi ngomong gue tafsir tadi gue bisa tafsir begitu. Oke, tafsir torekat. Tafsir Al-Qadiri itu lain tafsir dari nu hanap-hanap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba jelema nu can hirup hatena. Begitu, jelema anu masih kena kalbur kahanap gimana? Jelema orang-orang masih tidak stabil gimana? Kutiba alaikum siyam, wajib untuk kamu jadi hobi. Mufasir kan ngomong negara sama dah. Loh, sangat tidak. Katanya kamu ngomong puasa 5 bulan tadi membagi 3 membagi puasa itu 1 umum, 2 khusus, 3. Yang tertinggi apa? Apa khusus puasanya? Selain menahan lapar dan dahaga, menahan hati dari tidak melirik kepada dari Allah. Waduh tadi, dahaga, akan mati yang tidak bohong Allah. Harusnya
Dalam ditahan kena puasa apa mah? Kabeh keturunan anak kayak kena tahun tamat sebulan. Apa puasa itu pun disebutkan apa kata si Dede hari dapatnya tak tahu kali tidak bolong satu hari pun dari usia 5 tahun dia puasa anak saya tak pernah bolong 30 hari tamat puasa budak bisa. Jadi hanya 3 puasa budak. Aku kemudian langsung ditanggalkan. Hei, jangan masih nebak gimana kalau kanan. Hei, orang-orang yang ibadah tidak takut. Hei, orang-orang yang ibadah belum tenang. Hei, orang-orang masih lupa pada Allah. Kutiba hari khususnya diwajibkan pada menjaga kalimatul haq, menjaga kalimatul yakin, menjaga kalimatul haq, supaya hati mana dijaga karena zikir, supaya mana itu bohong ke Allah. As-Siyam langsung ditafsirkan dengan melalui pendekatan Imam Ghazali puasa khusus khusus. Isi kan ngerti begitu nafsirkan anak kita lebih baik kita. Begitu. Nah, lakum tak takut. Kalau apa-apa bukan lakum tak takut lagi, itu membuat kita susuganan. Apa-apa sudah lahan lakum yang takut. Kalau kemarahan lakum untuk diri, tapi kalau 187 lahan lakum yang takut. Bukan hanya untuk diri, tapi bagaimana orang terbawa. Makanya kalau ngomong surga, kita sudah coba ngomong surga. Karena insya Allah ahli la ilaha itu pasti masuk surga. Makanya dia ikutin tadi menyebut pagi dibuka pintu surga. Arti kita berlaku ke orang dan pasti ke surga. Oh, begitu Pak Jujur sombong. Sombong. Hasut dan hajian hobinya benar. Puncaklah yang jadi penghuni surga. Tapi kita tahun terbuka. Ya, betul. Puncak ngomongkan penghuni surga. Dan buah penghuni surga mah sesuai indikatornya juga. Lisannya, wajahnya. Cing tinggal di nanti. Banget orang geus berkarya. Berkarya. Berkieu kene loba wae. Loba duit. Loba duit. Ya. Begitu kalau di surga bener pidinya. Wajah penghuni surga itu wajah mulia. Wajah yang berseri ceria, tidak kelihatan mana duka karena tidak harus ada duka. Sekarang saya tanya, apakah orang yang hadir di sini masih merasakan duka? Kalau masih merasakan duka, ada belum penghuni surga karena masih berpikir tentang duka, masih kena aral subha, masih kena suka berkeluh kesah, omong kosong. Penghuni surga itu orang yang sudah tidak berkeluh kesah. Wajah mana? Wajahnya berseri-seri, Saya kemarin kan cerita bagaimana kita betah di sini. Betah karena apa? Karena ada bagi yang surga. Kalau menatap wajah pamer sahabat, mau hutang ke bohong. Pak Jujun mau beli bukti kan? Saya tidak akan ngomong karena kau bukan pengalaman. Karena kami bahasan mungkin, kenapa salah saya? Karena saya mengalami. Saya ngomong lancar karena saya mengalami. Jadi kalau saya ngomong tegas karena saya mengalami. Hanya satu udah nggak takut apa-apa dia ngomong. Ada di kampus yang ngomong segala macam, dia bilang, ente harus datang ke sini rasa. Dia berani karena beliau mengalami. Orang yang punya pengalaman dia ngomongnya tenang. Kenapa? Karena pengalaman Arif tenang. Mereka nggak dulu nggak tahu. Kasarnya itu ngomong pengalaman Arif, pengalaman Arif. Begitu kasarnya begitu. Saya kesini betah karena saya melihat wajah abang wajhun malihul, wajahnya berseri-seri ceria, nikmat, enak dipandang, sejuk memandang wajahnya. Satu itu sok penempokkan begitu. Ada seri sekali-kalinya. Cerita yang seri-kali. Sampai pengen, wah ya Allah, pengen bagus wajah kan cewek sekarang mah, pengen wajah disebut berseri-seri tepan ke salon, bebeakan. Di chemical, dipilih, direju. Macam di masker kok. Ini ya masker aja, mandi lumpur. Kita coba ke salon, mana yang ngaramit. Baiklah tuh. Kata gue hati-hati ya, sekarang dunia ini sudah apa-apa acak-acakan. Sekarang ini gunung dituaran, kunci ke Parina dan jadi beres tepat. Kunci yang pindah ke kota tinggi-tinggi. Itu kan ada si anak jadi kunci. Jadi kunci mah, hiji sieun kumanon poe. Jadi kunci itu takut pada matahari, yang kedua tidak suka injak tanah.
Jadi lu kayak panen gue di papanya kelas ya hidup jadi putih kan. Bangun ibu dan anak ibu karena pernah di tanah pakai high heel kita pakai kumana bisa perak. Kita teknik mung dicak tanah tadi. Nah itu kan kunci. Kunci pakai kalayangan karena dicak tanah. Siut panen gue, ibu tingkat kan. Pada apa janari, lupa buru-buru mati kunci. Karena yang si anak jadi karutik. Tempat akhirnya tempat kunci kan ada lu. Cari ini taluara tempat kunci teh. Karena dinas kunci nanti maka kota. Sampai baru ciku. Kestarang dan modal kebanjahnya. Makai baju tebaran untuk masyarakat modern teh. Makai bujal di tempok pun segala rupa. Lamun ngobrol jeung manehna. Aya teu apa naon ari mukena. Bari seri tinggi kungal peuting ari jujur diskoti nyiar lalaki atuh. Ditoel. Balik ditraktir langsung muir diajak kontan rek dibawa ke mana nyapas ratu marima asal bumbu sudah kudu jelas itu ngasana dasar binti wah jadi saya memulai ceramah saya dimulai dari apa? Dimulai dari cerita baju ini. Jadi bukan kebetulan kayak hebat. Apa sepertinya tahu saya batul ini? Saya tak apa? Apa tahu saya batul ini? Tak apa? Karena mereka banyak saya bukan tahu. Dilihat ada apa yang uang? Atas umum, bawah ditutup dengan umum. Saya bilang kebanyakan belum benar. Masih cocok. Pak Jujur jangan itu ulangnya kalau mama ya Allah ulangnya kita jauh-jauh sekarang itu kan terkarasa terus pokoknya kalau mama yang lain aku gimana tau jangan ya Allah kenapa abang tiba-tiba pakai iya baju saya masuk di koper ya jadi pakai bekal di pemajikan mah ternyata ini luar biasa makanya kita kumpul di sini bukan kebetulan betul memang kita di sini ya alhamdulillahirabbil minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum siyabana siyamakum taqabbal ya karim mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang berpuasa dengan selalu mempertahankan hobi kita berpuasa dengan selalu mempertahankan hati kita tidak melirik kepada selain Allah yang itulah puasa orang-orang thariqah itu harusnya memang begitu bukan puasa hanya sekedar menahan lapar dahaga itulah puasa syariatnya menahan lapar dan dahaga jadi hebat jadi kalau Kang Hasan Butis berhasil mendahului para profesor doktor karena sekarang suka miskin itu orang-orang hebat yang menghuninya orang-orang yang memang harus mendahului pendekatan logika makanya saya bilang wajar kalau abang mutus orang-orang yang memang harus pakai akal pun dilawan akal kenapa? Jadi bahkan ototnya dilawan akal itulah orang-orang tarikot itu harus begitu makanya tadi diajak sih bapak terang kira bapak beriman tapi kemenangan rekayasa aku lengkap begitu tuh hebat mudah-mudahan ngerti kabeh ngatina cuma ngerti tanyakan kau ingatum di terminal luar biasa ya saya yang kedua atas nama pribadi juga atas nama keluarga terutama saya karena lisan ini niatnya dari dalam itu bulat pak tapi kalau keluar jadi penjol jadi runcing ada yang menusuk ada yang menampar saya mohon maaf pokoknya mah izin menggesiap pura berkuring nuhun luka dua mudah-mudahan jadi banyak introspeksi buat saya sering diingatkan termasuk oleh mursyid kita pada satu agung Abang Anom musim ke-37 dan ke-37 ketika saya satu saat menerangkan mereka di satu tempat dengan gayanya dan saya tahu gaya karena di tempat itu menolak berikut saya ceramah habis-habisan
pulang ke Surabaya dengan gaya di jalan. Sehingga balik kita dan perang menang dah. Saya ada katakan dalam hati laporan dari Kaabah. Menurut amat dia bergaya dekat aku dia menang. Kan itu sama kiawe, kan dicoba nama kiawe. Jika menang dah. Baru juga saya sholat, baru cium tangan ke tangan sahabat, kata beliau langsung begini abah Adam waktu itu. Bangsa cabok wae, orangnya dicabok teh jari. Subhanallah. Bangsa cabok wae, dan orang dari gue dicabok teh jari. Begitu kata bangsa abah. Saya nomis langsung. Tadi nyerek laporan, ternyata abah sudah biasa. Jadi terjadi burung beli air. Jadi air ngabulung pasukan badar, berangkat pasukan. Kita terjadi tarik laut kekayaan. Subhanallah. Makanya pantas kalau ajaran guru kita semuanya adalah ajaran kemanusiaan. Tapi secara syariat beliau mengajarkan ketaatan. Tetapi secara praktek beliau mengajarkan kemanusiaan. Itulah yang kata Ustaz Dadang tadi, mengambil kalimat dari Tausudur. Sesungguhnya kebaikan itu terdapat pada dua kalimat. Satu, kita ini taat pada aturan Allah, dia menyayangi makhluk sama makhluk. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin? Apakah Anda tahu orang-orang yang mendustakan agama? Apakah Anda tahu orang-orang yang mendustakan agama? Orang bilang kalau ngomong agama pasti yang diomongin adalah urusan keakhiratan. Tapi ternyata ayat selanjutnya Allah sebutkan, "Fadzalikan ladzi yad'ul wala yahuddu 'ala ta'amil." Lanjut lagi, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mendustakan agama bukan yang tidak bisa baca Quran, bukan yang tidak ketalan alfiah, bukan yang tidak ketalan jurmiyah, bukan yang tidak ketalan sorof, bukan yang tidak baca jamul jawabin, tetapi orang-orang yang suka menghardik anak yatim dan orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin. Apa lanjutkan lagi? Neraka yang bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat? Yang dapat neraka. Orang yang sholatnya lalai. Dia sholat karena ingin dilihat oleh orang-orang lain. Manusia lagi yang jadi kurang. Oleh karenanya hati-hati hidup kita ini hubungannya vertikal horizontal, vertikal horizontal, vertikal horizontal. Hubungan dengan Allah hanya kita dan Allah yang tahu. Oleh karenanya guru kita persis memberikan yang terbaik buat kita. Cukup ibadah office saja. Nah, makanya kalau tadi Kiai Sholat menyebut bahwa kita sudah diberi semuanya yang sudah ditakdir adalah walian. Calon wali Allah. Urusan jadi wali tidaknya tergantung apakah Anda kutiba alaikumussyiyam mempertahankan itu dalam diri Anda atau tidak. Di sini, ini sudah diberi, sudah diberi. Dipertahankan tidak? Kalau tidak dipertahankan, apa bedanya kita dengan yang lain? Saya sering mengabarkan di daerah jasad dan di daerah ruhna kernaon. Di daerah awe gelis, campranik, siga manohara, siga syahrini, siga Britney Spears, siga kita film luar. Tahan, Maya terkenal. Ayo ini. Ayo ting tagala. Nah, kelas. Tapi tidak sopan. Tadi sud mangan dia masih yang Britney Spears. Kunaon saya tempat ngaboleh. Saya nyawaan. Ngirit kita ya. Puasa kita nggak ada ruhnya. Sholat kita nggak punya ruh. Syahadat kita nggak punya ruh. Sedekah kita nggak punya ruh. Zakat kita nggak punya ruh. Haji kita nggak punya ruh. Ya ilah ilallah. Apa tidak punya ruh? Semuanya. Makanya kata para sahabat, syahadat teriak. Buktinya ketemu syahadat kadangnya bisa dibantu. Sholat teriak. Ungkat-ungkatan aja kata pokok batu. Lalu sujud kelihatan orang. Apalagi ini suaranya kedengaran orang di alus-alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waduh bagus. Hayang lebih halus dari nyimaman di rumah teh sekarang. Bismillah. Wah, baca. Saya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya sudah. Alhamdulillahirabbil
Aki menuju aku ya. Hanya kembali ke takdir yang beri itu mesti memperbuat orang sejak 11 ini pagi hati. Ayo kita usia. Jawabannya ditulis enak ya. Sama dia jawab, wahai gue, atau neong ku wahai. Ibu berhubungan sudah tega ngecek. Kok aduh itu gara-gara si enak. Ya. Jadi itu real, sholat itu real. Dalam pendekatan yang disebut real itu kelihatan. Ya mana ada orang sholat tidak kelihatan, benar? Kalau berjamaah, zakat itu real. Tapi pada yakin zakat, nanti kami haji itu komo real. Hajian mah komo, balik masuk sama dulu. Kalau doa itu, kami teh insya Allah kami sakit balik ke Mekah. Balik ke Mekah, hormat bagi ke dendam, kopea dulu ganti jadi bodas. Ria, semua itu ria. Rumah kau kita tidak beda. Rekomendan kau dipakai rumah, dikasih daun ispat, hampir tak akur. Ini kabar tak akur, mereka protes. Di Indonesia lah sok aneh, ada sawah, ada hiji sawah, sok tak akur kadang-kadang, ada hiji muharam bareng. Ayo saya mikir, ayo saya pikirnya. Hari sama, sok ayam udah akur, ada hiji sawah, tapi mau hiji muharam, akur, 12 bulan, 27 hari itu. Ya alhamdulillah kemarin sama Barombing kemarin lah coba kamu cinta mata besok pindah jadi Sabtu begitu si Nagis tadi umumkan lebaran besok nanti kiwate lupa minggu kamarnya Allah panggilan Nabi Ajo hari takbir kemejahan batur lebaran jadi itu. Kenapa persoalannya kita harus jadi tauladan Ikhwan TKN, jangan membawa cepat aja mana, jangan membawa Arab sendiri, membawa Arab sorangan gitu. Kurang apa tahan ke agama je negara, agama je negara, agama je negara macatan di. Bukan orang orang sok neko-neko, cuma negara dan negaranya urusan dia mah menyerahkan anak orang-orang ahli. Begitu negara menyebut besok lebaran, arek kurang torekan, kalah dir. Itu kemarin saat saya pengumuman nanti pemerintah lihat win oke. Sebab Ikhwan TKN Penulisan Sudialaya yang guru musik kita siswa 37, siswa 38, semua siswa kita selalu mendengarkan agama dan negara. Atas bu, lebaran bareng kemarin, negara raya bajunya lancar PTH. Ayo kadang hati-hati ya bisa minggu kenyawaan kadang di rumah sakit sok minum. Kita korban kebiye. Sampai tahu lebaran kebiye itu sisa makanan dulu, kagir kentang segala rupa sampai ini jikeun. Di Korea teh parangan kade lagi ya. Sampai dihakan teh rumah sakit melawan. Jauh. Hati, ria, apapun ria, yang tidak ria apa, rahasia yang tidak ria apa, ya rupa-rupa tadi enak, tadi enak, akhirnya mie kita turun itu, kau gunungan, pada jauh, udah jauh pak kapan ada ini, gimana apa? Iya, saya teh teriak, kan teriak dia. Saya mah maunya, saya nu teriak, iya nu teriak. Pakai mobil anyar, kepake ayah ketinggalan. Bener tuh, ayah mobil anyar, ayah ketinggalan. Nah, bekerja kamu ada apa? Tunjukkan kamar ke abah,
mobil itu dijabah dengan kita studio di anak bang. Ayo saya kepanggil. Sudah hendo akan berkata. Siapa yang ininya? Kiai mau berceramah, ikhlas dan terikhlas, riak dan riak, benar dan benar, ditempok Allah iya kan. Makanya abang Anom, abang Gaos memberikan ini pada kita. Tidak renu, penting nabe, tidak renu nabe, dikasih nyawa saja. Nih, gua kasih nyawa. Nyawa nabe dibikin. Dibikin nyawa nabe, eta. Ada nyawa nabe dibikin nabe. Puasana, puasa nyawaan. Sholatna, sholat nyawaan. Hadina, haji nyawaan. Syahadatna, syahadat nyawaan. Sholatna, sholat. Sababku sholat kudu nyawaan. Awakna sajadah hati di kebon sholat nyawaan. Baik sholat bimitina Allahu Akbar. Cek sholat Allahu Akbar. Diri menyebut Allahu Akbar. Allah itu yang paling besar. Nanti kita tokoh besar. Allahu Akbar. Allah itu yang paling besar. Masih kene sombong. Kan tetap nyawa. Lalu nyawaan sholat kada beres sholat ke sholat aja sama sombong. Assalamualaikum warahmatullahi. Jaman-jaman di mana masih kamu tanah? Itu hadiahkan mungkin kota di. Ingat, beres sholatnya nyebut Assalamualaikum. Keselamatan bagimu sekalian. Sebelah kananku. Keselamatan bagimu sekalian. Sebelah kiriku. Beres sholat, keselamatan yang harus di melalui lisan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita untuk jalan masyarakat. Makanya Ustaz Dadan tadi jadi sapertikeun. Yang lain lebaran, minum aidin, bapak izin. Hubungan dengan Allah rajin takdirna. Hari lebaran, monyong kene kesalaki. Dan nyarekan salaki sakwek, menit kesaler lagi. Harisan bebeja, sarjani mah eleh. Wabih mata bisa ngomong. Ini bangga saya ngomong itu terlalu keerah. Padahal kermemong ke air, tete-tete. Jangan bangga bisa ngokok salaki. Menigagah. Gua akan kekeok begitu. Ayo kekeok di dia ya. Wah, di dia masalah WH kakek. Kira dia 30.000 juga setahun udah cukup, Pak. Alhamdulillah. Ibu tapi kemarin mah ibu-ibu kebawa diberi oleh-oleh kesalahan bicara kayaknya. Minta oleh-oleh tahu kesalahan, kok minta oleh-oleh kan deh. Nah ya. Ya. Bapak balik, mana kesana? HP Pak. Mana? Tadi mana? Yang laptop. Ini mana? Yang BH. Saya BH sama kayak saya copet aja. Korek balik ke copet. Nah, jadi pahamnya luar biasa berikat kita dia. Alhamdulillah. Nah, kita disimpan di sini. Nah, dari sini aurat pada mata, pada tangan, pada kaki. Jadi kalau bagus mereka tuh beres puasa kan lebih hebat kelakuan teh. Akhlakna lebih halus ke Allah, lebih halus ibadahna lebih ketok. Geus lebaran teh, bulan Syawal teh. Tadina tahajudna belang betok, ayeuna jadi rajin. Lamun bulan puasa gini eta bisa kadarus sampai sajud Syawal 2 juz sapoe. Leuwih turun atuh sudah ikut ke Ramadan. Syawal deui ayeuna mah ya waya. Balik ke asal dulu. Eta sinetron deui we, eta mah tete. Begitu deui. Jadi itu kepala lajau bang. Dasar kepala cikoman. Berarti ya dikurangi. Ya, tugas puasa mah. Tadi nantinya kapal majikan cek Ustaz Dadan. Jadi wajib ya kapal majikan. Biasanya kapal majikan karena mau pincut. Ayo mulai. Dahar abs ingat kapal majikan. Dari nambah dari. Wakilan kapal majikan. Itu gua pilih. Ingat kami kawan wakilan nih toh. Kapal majikan ini mah kekerbekan. Katakan apa? Barang sumping, kalau jangan sumping, tuan mula toh. Tapi sanadang, ngurus apa di lemah ya tuh. Daripada gua pada suami yang begitu pada istrinya khianat pada istrinya. Sekarang itu udah salah ibu. Kosong kenapa?
Ya ini nama ngomong, mama, bapak rek keluarnya, isi bapak lapar, kayak di tengah jalan bapak rek dahar, cek bapak jadi anak intong. Jadi isian bapak dahar di tengah jalan, kata berat. Maksudnya bapak rek dahar ke jualan, mut malapan tuh ada buat emak, emang bapak malapan tuh ada buat bapak, makan aja dulu aja, nanti sore kita makan bareng ya, gitu itu suami hebat gitu. Subhanallah. Jadi itu ngobrol Ustaz dengan itu tadi bukan ngomong apa-apa, ngomong bicara tentang kemanusiaan, bukan aja la ilaha illallah salat kalauan. Untuk tadi malah Ustaz Adam salat wae. Disebutkan salat. Eta disebut alus-alus salat. Kieu iso geus kitu terus tapi kan kedua deureun. Ya pasti batu mah kaget. Salat wae. Aneh, pasti nak bantu boro-boro orang Indonesia, orang pasti Mekah tak aneh. Rombongan kita yang umroh, sholat terus, dan tahu Ustaz. Begitu Irfan Sydney ke saya ngomong, ini sholat apaan? Dari layanan, tak pakai. Apa tadi bisa bahasa Arab naik ke lantai. Tapi kan Irfan Sydney ketika lantai itu caranya sama. Karena didikan para sahabat, kita jalan saja. Mulai setelah itu akhirnya sholatnya jadi tidak dikelompokkan. Masing-masing silakan sholat. Main teman sholat. Memang kurang menerombongan 268 jemaah yang ngeriung kabeh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sholat terus. Kita tuh udah sekali aneh itu sholat digeng-gereukeun, ayo hehes jalan. Tapi di Madinah, kita di Mekah, tapi di situ di pusatnya. Ente ngerti? Boleh, Pak, boleh pakai. Jalan sampai waktu dapat kerek, Pak Dona. Ada orang waktu dapat kerek. Terus, tapi kan waktu kita ditanya. Ikut tak? Sampai ada bahasa diawasi oleh Askar. Luar biasa. Karena bersyukur, ayo kudu pengeras medasila. Tapi kita ini harus bersyukur. Ternyata yang tahu itu banyak yang tidak tahu dirinya tahu. Maka pantas kalau manusia itu dibagi 4. Rajulun yadri, wa yadri annahu yadri. Orang tahu dan tahu dirinya tahu. Itulah orang yang harus diikuti. Ada rajulun yadri, wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang begitu harus diingatkan. Tapi ada rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, tapi dia sadar akan ketidaktahuannya dan ketidaktahuannya. Gitu. Tapi ada orang yang depan, rajulun la yadri, wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu, dan ternyata, ya ternyata nyaho, begitu tinggal kan bisa. Tapi kita di tarekat yang begitu pun harus diajak, dituntut, dituyun, guna-guna, lupa umur, lupa tak kubur berurut, supaya kita kena jalan keadaan dohir batin. Insya Allah luar biasa. Abah sudah memberikan contoh pada kita bahwa tahu pada hadisnya, tetapi kita sudah yakin bahwa memang dari mulai wajahnya saja sudah wajib. Yang kedua, dan bukan hanya wajah, tapi yang kedua apa? Qalbun. Qalbu yang takwa. Qalbu namanya apa? Qalbu yang bersih. Hati yang meliputi pangeran. Saat bulan ke-14 jalan ke desa Satuan Degede kemarin Bambang Timur Narawangan daya gantar nih. Oh ada dari kurang Sunda ke Jawa disediakan dengan Tarwan. Ini pendekatan bahasa Jawa kayaknya di Indonesia ada Jawa, Sunda, Batak, Ambon dan banyak lagi yang lainnya. Orang Jawa kita juga bingung. Alhamdulillah kami di Bandung teh jantan tos dekat tinggal Jawana. Kalau kita bingung, boga indung jahat, boga bapak roai, boga anak roai, boga bapak jahat, boga anak roai. Iya, naon jahat kan orang sayuran roai. Tapi nama boga bapak jahat, boga anak roai. Boga bapak jahat, boga anak roai. Musisi ngangkat darat, musisi ngangkat laut, musisi ini gondol. Kira-kira teh kamu tingpai. Pada gitu itu menimpai. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yadun syaqiyun. Anaknya yang tertolak. Saya kemarin ngalu-ngalukan kue apa
Kata itulah makanya saya tidak beranjak karena berangkat dengan apa? Makan terus. Kata ya dan Nabi jadi luar biasa. Jadi wajahnya berseri-seri, tangannya dermawan, hatinya bersih. Apalagi satu lagi? Ya? Oh, lisannya masih, ngomong apapun masih, ngomong agama masih, ngomong tauhid masih, ngomong fikih masih, ngomong apapun masih, semuanya ada. Pada apa? Awas. Jadi kalau tadi dua penceramah tadi sudah menyuruh kita tidak ragu, kita harus yakin. Ya begitulah, karena pasti itu sudah buktikan ke orang, saya buktikan ke orang. Wajah berseri-seri, hati bersih, tangan dermawan, lisan pasti kayak kabeh. Beda jam uing, bener tika sebelah. Leger hitungan kene, pikiran kene. Tadi dia menit saya asupna cermin teh. Kayaknya apa kemana? Aku kan jadi kendali. Padahal kan tadi ngomong kayak gitu. Tapi aku marah. Alah, kan kenapa kayak kemana? Aku kan gitu. Hebat terlaki kan. Dia nampak gila dan kenapa? Ganti. Nanti masuk. Oh, pakai pakai awet. Lalu saya kan hari tak. Kayak pakai dua etat. Nanti pakai dari. Subhanallah gitu ya. Lisannya masih belepotan. Hatinya belepotan. Banyak perkara yang lahun. Yang tidak manfaat yang keluar dari lisan kita. Lalu dari lisan jujur terutama. Jadi jauh mulut. Makanya kita berkumpul dengan wangi-wangian surga. Kata dengan dadang tadi. Kenapa kumpul makin penuh? Karena kita berkumpul ada wangi-wangian surga di sini. Kenapa? Karena syarat orang-orang yang masuk surga yang tadi sudah ada. Seperti itu semuanya sudah bukti. Bu. Terakhir saya ingat salah satu menantu bangsa Abah. Maaf Ajajang kalau saya kutip karena ini juga mankoba tentang manaki. Ajajang tidak konfirmasi kenapa klub dekajian kemana mas saya marah dicopot aja. Salah satu menantu saya menyebut Ajajang ini Dino. Maksudnya badannya gede, bisa menjual kuat segala upana. Jadi menyok jalan katrong karena saya tahu. Ada menjadi politik maksudnya. Beliau tuh sempat ragu juga kepada Abah, kata beliau. Ngomong pada saya, aduh Jun, apa saya ngebuktikan abang musik teh, lepas kita sing teh, niat tanda tekir, lalu bener, abah kaos musik, abah kudu ngejemput di lemang pantok pun ada. Begitu kata beliau, apa yang terjadi? Begitu beliau datang ke Sinarasa, abah sudah sekolah di sini. Jadi bukan menjemput di situ, tapi di bagian. Itu saja, itu menantunya. Beliau ngomong pada saya, nah ngomong identitasi tadi pada benar apa kaos musik dulu udah lama ini kejadian benar apa kaos musik abah kudu ngejemput di lawak pantok begitu ada pak. Jadi maksudnya mungkin beliau dan mungkin bangber kadang mungkin abah jalan kaki ke sini pakai ayo ini banyak. Karena kalau semuanya testimoni, abang jaga. Kalau semuanya testimoni termasuk abang jaga sendiri, kenapa jadi pembantu usul? Tanya saja dari hati ke hati. Apa pengalaman spiritual beliau? Kenapa beliau sampai patuh di sini? Kenapa beliau sampai berkhidmat jiwa raga, tidak berpikir apa-apa, hanya untuk pengesahan abang awal dan pengembangan perikot yang Satya Pondok Pesantren Bujimaya. Semuanya punya pengalaman spiritual. Kalau Ajang Putih tadi bercerita, ada anak kecil melihat sebuah putih semua, ada A, B, C, D. Saya sudah tidak kaget, karena dia ngomongnya untuk hati wae di bawah laut. Betul, karena ngomongnya putih saya kalau baik itu tadi air, dia tadi air. Bagaimana Mas Rina gitu. Tapi saya sudah yakin, kalau dia melakukan pencarian khusus, mau jauh, pasti tampil ke sumber kualifikasi yang kuculik. Jelma bubur jin, kita tepiknya bakal jelma bakal dikasihan kujin. Video, dia naik kesian dari kujin, neno, sama buina jud. Lewat. Subhanallah. Semua pencarian akan berakhir pada wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau wa anna ila rabbikal muntaha, kalau kemana rabbikal muntaha tekan dadai tinggali. Semua kembali manusia dan apapun kepada Allah. Nah, saya kembali teh hari Islam, Hai balik teh, tinggali. Udah, ini apa nggak dia? Ke bawah, ke sini.
Sharingan berseri. Mau apa dia aku ini ngamuk seri. Ngamuk yang seri itu beda. Yo, dicari. Hari ini mana? Sedikitnya. Hari ini mana? Tak iya kita. Hari balik tadi yang balik tahu kan dia balik tadi. Maka tadi saya juga ada satu jangan hebatnya jangan membalik ke Allah sampai. Satu lagi, saya punya guru saya namanya Dr. Zainal Abidin. Madinah, kemarin cerita. Aing kena buka dulu, kena boleh, tadi jasinan, ibarat saya sih di lawan kamu. Dan anak saya ngomong-ngomong, langsung. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cantik, ya naon-naon, lain kerkuring. Tapi ke mana itu hari itu? Tak mau. Ini mutawatir wahdi manawi. Wallahi tallahi billahi. Baru masuk kerja kemarin kerja. Saya ngobrol dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal Dr. Zainal Abidin, balik dari Bekasi, saya dari Sukabumi. Tapi dosen Queen juga Fakultas Dakwah. Dr. Zainal Abidin MAG. Begitu Jun tadi kita dongeng. Kita dulu urang segala. Satu ngomong, kenal itu bisa dia ngomong. Jual rumah saya sih, kabel kecil nak pulang warga. Jangan itu. Assalamualaikum. Iya lah saya sih kawan. Kerkuring. Kan mau halu. Ya, tahu. Gua dah masih jadi rek dongeng kemarin ada kemarin muka kitab 8 lemari ke dah mah jauh dah tembak gitu. Nya naon ane balik teh iya. Jalan dia lagi rupa balik, jalan kita baik balik. Kalau bawa kena yungki akan sholatina sudah terbalik. Hadapan kabarnya ada di rumah terbalik. Hah? Lupa siapa di sombong di parato. Oleh terbalik kalian terpaksa lalu. Ada sok siara, banyak ngomong mana sih dia? Lalu dapat diajak balik yang terbalik. Ninggalin ubah balik. Hebat benar tuh. Balik makanya judulnya sok ngomong ke istri. Mama maaf ya kalau ayah banyak melupakan mama. Ayah lebih banyak mau mengingat abah Gaus daripada mama. Iya, ayah begitu. Sini dulu. Ngajar di sini. Bukan berarti ayah tidak cinta sama mama. Cinta kepada kita lukiskan. Soalnya dia kalau semua dibayangin. Pokoknya cinta kepada kita lukiskan. Pokoknya pun ayah ngegoda ayah 20 orang goreng. Ngomong ini makin bahaya. Bosan dari semua poin-poin ini. Mana-mana yang mana begitu kurang baik. Kalau ayah ingat mama belum tentu ingat pada ayah. Mungkin mama sedang tidur. Mungkin mama sedang ingat sama anak kita. Mungkin mama sedang ingat si AA. Mungkin mama sedang ingat pada tas yang belum kebeli. Mungkin mama ingat pada kosmetik yang sudah habis. Mungkin mama ingat pada baju yang mau dipakai besok. Bagaimana supaya tidak mempermalukan ayah penampilannya. Mungkin begitu. Tapi kalau ayah ingat Abah Aus sedang mengingat Allah. Ayah akan terbawa ingat pada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dua dokter, dua kiai yang telah menyampaikan pengalaman ilmu mereka yang baru disampaikan kepada kita semua dan praktik kepada semua. Semoga Allah berkahi semua. Hari ini ingin mendengar sepatah kata syukur kepada Allah
yang disampaikan oleh bintang tamu kita dari Jakarta, dari Gajah Mada. Setelah beliau diangkat jadi pembantu abah untuk menjadi petani pohon anti lupa. 5 menit saja. Profesor Dr. Subagio Nur Muhammad. Bagaimana syukurnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan rasa syukur saya yang luar biasa, yang biasa bisa saya sampaikan dengan kata-kata. Saya hadir di tempat ini juga pagi ini suatu hal yang luar biasa, karena kemarin saya sudah pesan kepada teman-teman saya sedang tidak kurang sehat dan pamit kepada Bapak tidak bisa hadir, tetapi baru kemarin alhamdulillah semua diatur seketika dan saya bisa hadir di tempat ini, dan ini suatu hal yang tidak bisa saya bayangkan. Saya mungkin tadi disampaikan untuk apa, sebenarnya saya jadi murid Abah Aos baru bulan Desember yang lalu, bulan Desember. Tetapi saya menjadi muridnya Abah Anom sudah hampir 25 tahun yang lalu. Jadi saya tadi kata Pak Soleh tadi itu teori, karena terlambat mikir, terlambat untuk menemukan apa tadi. Jadi kalau tadi disampaikan rasa syukur saya yang luar biasa itu adalah karena baru saja saya ikut Abah Aos ini, saya diangkat dari Menteri Pendidikan dan Ristek untuk menjadi seorang profesor di Universitas Gajah Mada. Padahal sudah 4 tahun saya mengajukan usulan profesor itu, tapi selalu banyak. Yaitu barangkali salah satu juga yang waktu saya pergi ke ikut Abah rombongan umroh dulu, yaitu berdoa. Tapi alhamdulillah, padahal sebelum itu saya sudah minta doa kepada beberapa pakar talqin yang sering umroh, pemimpin umroh. Tapi kok doanya belum sampai-sampai. Langsung dengan Abah Aos langsung sekali langsung jadi langsung manjur. Alhamdulillah, ini suatu hal yang luar biasa, yang bagi saya ini merupakan suatu karunia, karena banyak hal yang setelah ikut Abah Aos ini, semua urusan-urusan itu bisa dipermudah, baik urusan duniawi maupun urusan yang utama itu urusan umroh. Saya menjadi murid Pangan Sahabat sudah 25 tahun, tapi tadi itu Telmi yang pertama, yang kedua itu tadi kalau ikut Soleh, kalau ikut
Di tempat yang berwarna merah jadi merah, ikut yang hijau jadi hijau, jadi kuning jadi kuning. Semua seperti itu, tidak ada sebuah kemantapan di dalamnya. Nah, insya Allah dengan seperti ini, abah ini itu sehingga ada kegalauan. Ini yang membawa saya, kenapa saya ke Sirnawasa ini? Karena saya galau, tidak bisa bertemu dengan Abah, kehilangan Abah, kehilangan pegangan pada waktu itu. Bingung siapa yang mau dijadikan pegangan. Ada beberapa wakil talqin di Suryalaya yang saya tanya seperti itu, tidak ada yang bisa berikan jawaban. Begitu saya masuk ke rumah Pak Awet begini, langsung ditembak. Ini masalahnya. Langsung, dan itu adalah betul. Jadi kemudian beliau tidak hanya memberikan solusi tapi, tidak hanya memberikan nasihat tapi saja, juga memberikan solusi-solusi yang luar biasa. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini alhamdulillah di Yogyakarta itu waktu itu saya sendiri yang diberi amanah oleh Abah, padahal tidak ada satupun ikhwan yang ada di sana. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang ikut pada hari ini untuk ikut manasiban di sini. Insya Allah mohon dari Abah dan ikhwan-ikhwan semuanya. Insya Allah nanti di Jakarta juga akan banyak ikhwan-ikhwan yang datang ke Sirnawasa ini untuk ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kata-kata syukur Abah atas nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Ini semuanya Bapak Ibu bukan kita yang mau, tapi guru kita yang terdahulu yang mau seperti ini. Kalau mereka tidak ridho kepada kita semua, pasti tidak datang ke sini. Jadi tidak aneh. Dan bersahabat sudah bersabda, jangankan dibawa oleh kita, dibawa oleh Nabi saja banyak yang tidak mau. Jangankan kepada kita, kepada Nabi saja banyak yang tidak suka. Jangankan kepada kita, kepada Allah pun banyak yang tidak percaya. Tapi apa bersyukur melihat, mendengar di mana-mana semakin semangat. Bukti sekarang tempat sudah tidak cukup. Mudah-mudahan tempat ini lebih luas lagi. Dan Abah sudah punya 300 hektar di Mamuju. Kita tidak ada di sana apa-apa. Hari ini dan tepatnya hari kemarin Abah mengangkat seorang pembantu jadi petani pohon anti gempa untuk diperbaiki. Ustaz Berudin berdiri. Jadi beberapa ada dua orang yang sakit. Ini Ustaz Berudin, Ustaz Takir, dia berbeda ya. Doakan semoga panjang umurnya. Kita ke Allah, segala dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kepada para petani anti gempa, petani pohon anti gempa, istilah Abah. Para kita sudah Abah kenal. Kita doakan semua karena berkat usaha mereka, sehingga di sini Abah
yang 2 hari itu tidak cukup. Sudah sebetulnya dan tidak diduga-duga karena internet dan pakai pun ikut dakwah. Mudah-mudahan doakan para wakil tadi diberikan Allah berkah usianya sehat dan rezekinya juga kita semua yang hadir. Sebelum jalan sekian para pesantren saudara ya Allah berkahi semuanya saudara dengan penjembaran rahmaniyahnya. Semoga guru leluhur abah Imam abah sepuh tetap bersama kita semua. Karena sebelum kita membaca ya Hafidhus di akhir bilis kita Hafidh hadiahnya ketiga itu keinginannya. Semoga Allah terima ibadah kita sebelum Ramadan untuk bulan-bulan lain. Kepada ibu-ibu yang belum melaksanakan bayar hutang saum di bulan Ramadan, bayarlah bulan ini supaya sekalian nyawalan. Jadi ibu-ibu yang bayar Ramadan yang tertinggal, kalau puasa dibayar bulan ini nyawalannya ke bawah. Kepada bapak-bapak, ibu yang belum melaksanakan saum bulan Syawal masih ada berdasarkan min Syawalin, maka masih ada waktu saja. Baru tanggal 10 masih ada 19 hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga Allah melimpahkan bahagia yang kekal dan abadi kepada kita semua. Bismillah fi ahli salat wa pesan surya al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada informasi bagi kakak dan ibu.